Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Ibu sejawat di SD Hiliduho, dan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu dosen kita, yaitu tentang penentuan solusi masalah di SD nomor 071092 Hiliduho. Dan terlebih dahulu, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Zai, guru di SD nomor 071092 Hiliduho dan mengajar di SD Hiliduho. Kemarin kami telah menentukan beberapa masalah yang ada di SD kami, yaitu tentang adanya minat-minat belajar siswa yang kurang semangat. Untuk itu kami akan melakukan wawancara kepada Ibu narasumber teman sejawat di SD Hiliduho. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Baik, selamat pagi Bu. Baik Bu, saya dari mahasiswa PPG 2023. Kami telah menentukan atau ada beberapa hal yang kami temukan masalah di SD kita, dan kami mohon nanti kesediaan Ibu untuk memberikan tanggapan-tanggapan tentang hal-hal yang kami temukan ini. Dan di sini nanti Bu ada beberapa hal pertanyaan-pertanyaan kami, bagaimanakah solusi-solusi untuk meningkatkan proses pembelajaran di SD kita ini. Jadi terlebih dahulu saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baiklah, perkenalkan, saya sebagai narasumber wawancara yang dilakukan oleh Bapak Benedictus Zai sebagai teman sejawat dalam menjalankan tugas di SD Negeri 071092 Hiliduho. Jadi pada saat ini saya bersedia memberikan jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh beliau. Baik, terima kasih Bu, kesempatannya sudah merelakan. Dan apakah kita sudah bisa memulaikan wawancara Ibu? Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, sesuai dengan masalah-masalah yang kami temukan selama di SD kita, yaitu apakah solusi untuk meningkatkan belajar siswa di saat-saat kita mengajar di SD kita ini? Silakan. Iya Pak, sebenarnya setiap siswa punya minat yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini bagi siswa yang minat belajar yang rendah, kita harus memberikan pilihan bagi anak tersebut untuk memilih topik mana yang diminati oleh siswa tersebut. Karena minat masing-masing siswa itu berbeda-beda. Jadi kita harus sesuaikan dengan kesukaan mereka, keterlibatan mereka. Kita libatkan juga mereka dalam proses belajar, dan kita juga harus ada keterlibatan antara siswa dan juga dengan guru. Jadi seperti itulah solusi yang bisa kami berikan. Baik Bu, terima kasih, solusi yang sangat bagus, sehingga nanti ke depan kita bisa melakukan proses dan solusi-solusi yang Ibu berikan kepada saya, dan juga saya nanti bisa menjadi pengalaman saya di hari-hari selanjutnya Bu. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah solusinya? Lalu ketika Ibu memberikan tanggapannya tentang proses kegiatan untuk meningkatkan minat belajar di sekolah kita ini Bu, dan mungkin bagaimanakah metode-metode yang saya lakukan ketika kita sudah mendapatkan solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah kita ini? Baiklah Pak, dalam hal ini juga bisa kita mencari informasi tentang pelajaran sesuai dengan minat siswa tersebut. Kedua, kita juga harus mencari teman mereka
metode yang kita lakukan, dan berikutnya kita bisa memaksimalkan media pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Iya, Bu. Berarti kita harus menggunakan model ya, Bu, ya. Model pembelajaran untuk meningkatkan supaya siswa itu bisa ada minatnya untuk belajar di dalam kelas ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana solusi di kelas 3 yang kurang lancar dalam perkalian di saat mengajar, sehingga nanti siswa itu bisa mendapatkan hasil nilai yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Baik, Bapak, sebenarnya siswa juga kadang-kadang punya rasa kejenuhan mereka. Jadi dalam hal ini kita harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut, memberikan variasi dalam metode mengajar, Pak, sehingga mereka tidak merasa bosan dengan metode yang itu aja. Jadi kita harus mencari metode yang bisa membuat mereka merasa tertarik dengan di saat kita mengajar mereka di dalam kelas. Jadi metode di sini kita harus mencari sesuatu yang membuat mereka tertarik, atau metode-metode baru yang menyenangkan bagi siswa tersebut, sehingga mereka tidak merasa jenuh di saat kita mengajar. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Bu, terima kasih solusi singkat yang diberikan oleh Ibu untuk meningkatkan siswa sehingga bisa melancarkan perkalian di materi atau di mata pelajaran matematika ini. Nah, di situ kan ada solusinya. Lalu bagaimana metode-metodenya yang saya lakukan ketika saya mendapatkan solusi-solusi hal seperti itu? Metode apakah yang saya lakukan? Misalnya, Pak, kita melakukan metode generasi perkalian. Salah satu yang digunakan dulu dalam menyelesaikan soal perkalian di kelas. Oh, itu aja, Bu. Baik. Bisa, maka juga cari Yang lainnya. solusi lainnya. Oke, Bu. Belajar lebih lagi, Pak, supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan hal tersebut. Ketika kita mendapatkan siswa kita di kelas 3 perkaliannya kurang lancar ya. Baik, itulah pertanyaan yang kedua, Bu. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana solusi jika siswa itu di saat mengajar seorang guru dia selalu merasa bosan atau monoton di dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, Pak, jadi guru itu harus menggunakan metode belajar mengajar Ya. yang beragam, menyajikan materi sesuai dengan minat siswa di dalam kelas. Tentunya kita juga tahu masing-masing siswa kita seperti apa minatnya. Jadi kita harus tahu itu lebih dulu sehingga kita bisa sesuaikan metode apa yang kita lakukan kepada siswa tersebut. Kita buat siswa merasa terlibat dalam proses belajar sehingga mereka merasa bahwa mereka mampu juga ketika kita melibatkan mereka dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Buat siswa itu merasa nyaman dengan kita ada di dalam kelas mereka, sehingga mereka senang ketika kita masuk di dalam kelas. Mereka merasa senang karena kita membuat mereka nyaman dengan gaya atau metode kita sebagai bapak dan ibu guru. Berarti itulah solusi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, Bu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, mungkin di saat kita mendapatkan solusi untuk hal-hal anak-anak kita yang merasa bosan di saat Bapak Ibu guru mengajar, mungkin apakah metode yang kita lakukan ketika siswa itu merasa bosan? Jadi kita bisa melakukan berbagai metode, Pak. Misalnya metode demonstrasi, Ya, ada di situ juga metode diskusi, ya, metode debat. Kita bisa mengajar siswa kita untuk berdebat antara kelompok, karena kita membuat kelompok antara siswa sehingga
kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sehingga mereka bisa merasa puas atau senang melalui metode-metode tersebut, sehingga tidak monoton harus itu saja dalam metode mengajar. Seperti itu kira-kira. Baik Bu, terima kasih waktunya, dan seperti itulah pertanyaan-pertanyaan saya kepada Ibu. Dan mungkin selama kita melakukan wawancara ada kelemahan saya, dan juga saya minta maaf Bu. Dan sampai disitulah pertanyaan saya kepada Ibu, dan mungkin ada kelemahan saya minta maaf ya Bu ya. Baik, apakah tidak ada kata-kata imbauan kepada Ibu lagi? Baiklah Pak, semoga Bapak tidak ada rasa kejenuhan dalam menjalankan belajar dalam PPG ini, dan semoga selalu semangat, kuat dan terhindar dari berbagai macam halangan dalam mengikuti proses belajar di PPG, dan semoga sukses ke depan sampai selesai. Amin. Baik, demikianlah wawancara yang kami lakukan kepada Ibu Sejawat di SD nomor 1092. Semoga inilah menjadi motivasi seorang guru dan juga kepada siswa yang kami lakukan di SD Negeri 2 ini. Terima kasih dan selamat siang.